Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat. Pada video ini saya akan membahas soal-soal sinonim atau persamaan kata ujian nasional bahasa Inggris SMA MA tahun 2011 sampai 2018. Ada 32 soal ya teman-teman. Jadi kalau dirata-ratakan ada 4 pertanyaan sinonim dari 50 soal UN bahasa Inggris setiap tahunnya. Namun, sebelum teman-teman lanjut ke pembahasan, teman-teman juga bisa mengerjakan soal uji kemampuan diri, soal-soal sinonim UN. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Pertanyaan yang pertama, you will see an unusual sight. What is the synonym of the underlying word? Apa persamaan kata dari kata yang digarisbawahi? Nah, kata yang digarisbawahi yaitu unusual, yang memiliki arti tidak biasa. Dan di sini pilihannya ada strange, yang berarti aneh, common berarti umum, popular berarti populer, traditional berarti tradisional, dan regular yang berarti biasa. Kita dapat jawabannya ya. Unusual itu tidak biasa. Di sini unusual sight, pemandangan yang tidak biasa, berarti sama dengan pemandangan yang aneh. Jadi jawabannya yaitu strange. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Trilo Figueroa said Jimenez, who robbed the banks disguised in a false beard and a wig. The underlined word disguise means. Nah, kata yang digarisbawahi, kata disguise bermakna disguise itu artinya menyamar ya teman-teman. Jadi di sini kita harus menemukan makna dari kata disguise atau menyamar. Nah, opsi yang A yaitu change appearance berarti mengubah penampilan. Kemudian yang opsi B reduce confidence mengurangi percaya diri, damage reputations merusak nama baik, expose to view menyingkap supaya nampak, dan made known membuat diketahui. Nah, tadi makna kata disguise atau arti kata disguise itu yaitu menyamar. Berarti di sini maknanya adalah change appearance atau mengubah penampilan. Kita bisa melihat di kalimatnya ya. Disguise in a false beard and a wig. Nah, jadi menyamar menggunakan false beard kemudian a wig. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option A, change appearance. Pertanyaan yang ketiga. They need to practice the 180s, 360s, and always free from restrictions. The synonym of the underlined word is. Nah, persamaan kata dari kata yang digarisbawahi adalah kata yang digarisbawahinya yaitu restrictions. Restrictions itu berarti pembatasan ya. Nah, di sini pilihannya ada approval, allowance, improvement, preventions, and limitations. Soalnya termasuk soal yang mudah ya. Jadi restrictions berarti pembatasan, maka jawaban yang paling tepat itu adalah limitations yang memiliki arti sama yaitu pembatasan. Karena di sini pilihan yang lain, approval memiliki arti persetujuan, allowance berarti perizinan atau pembolehan, improvement berarti perbaikan, dan preventions berarti pencegahan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. A few weeks later, 7 plainclothes security guards stormed into Kang's house. The underlined word has the same meaning as. Kata yang digarisbawahi memiliki makna yang sama dengan. Storm into memiliki arti menyerang. Nah, sedangkan di sini pilihan-pilihannya destroyed berarti menghancurkan, attack berarti menyerang. Nah, berarti jawabannya adalah attack ya. Di sini attack memiliki arti menyerang, makna yang sama dengan kata storm into. Karena pilihan yang lain tidak tepat ya. Di sini ada knocked berarti mengetuk,
involve berarti melibatkan, knotted berarti mengikat. Jadi sekali lagi jawaban yang paling tepat adalah attack. Pertanyaan yang kelima. Men consider women drivers incompetent, inattentive, and even dangerous behind the wheel. The underlined word means. Nah, kata yang digaris bawahi yaitu inattentive, yang berarti tidak perhatian. Maka kata yang digaris bawahi tersebut memiliki makna yang sama dengan option mana nih? Option A, intent, memiliki arti niat. Furious berarti sangat marah. Watchful berarti waspada. Careless berarti ceroboh. Indiscipline berarti tidak disiplin. Ya, sekali lagi tadi inattentive memiliki arti tidak perhatian. Jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa tidak perhatian itu sama dengan ceroboh. Jadi di sini jawabannya adalah careless atau option D. Berikutnya pertanyaan nomor 6. Many of which strayed a long way away from. The underlined word can be replaced with. Kata yang digaris bawahi bisa digantikan dengan. Nah, ini juga sama ya, menanyakan tentang persamaan kata. Strayed berarti tersesat. Nah, sekarang kita cari kata mana yang kira-kira bisa menggantikan kata tersesat di sana. Di sini pilihannya ada wandered, changed, directed, pointed, dan avoided. Nah, kata wandered berarti mengembara, change berarti mengubah, directed berarti mengarahkan, pointed berarti menunjuk, avoided berarti menghindari. Nah, dari pilihan-pilihan yang ada kita bisa menyimpulkan bahwa kata strayed can be replaced with wander. Ya, mengembara di sini karena kalau kita bandingkan dengan opsi yang lainnya, kata yang paling mendekati strayed atau tersesat yaitu mengembara. Yang lainnya sangat jauh sekali tidak berhubungan ya. Ada kata change, directed, pointed, dan avoided. Pertanyaan nomor 7. For the H5N1 avian influenza virus to trigger a human pandemic. The underlined word is closest in meaning to. Kata yang digaris bawahi memiliki makna yang paling dekat dengan. Nah, kata yang digaris bawahinya yaitu kata trigger. Trigger itu berarti memicu. Mana nih kira-kira persamaan katanya? Kita bisa lihat pilihan jawabannya ya. To impact berarti mempengaruhi. To share berarti berbagi. To increase berarti menaikkan. To immune berarti untuk mengebalkan atau kekebalan. To cause memiliki arti menyebabkan. Nah, tadi trigger bermakna memicu. Berarti yang paling mendekati itu adalah to impact atau to cause, mempengaruhi atau menyebabkan. Nah, kalau kita perhatikan atau kita pahami lebih dalam lagi, trigger memiliki makna memicu. Memicu itu berarti mendorong sesuatu atau menyebabkan sesuatu terjadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah to cause, option E. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Children are precious and dependent on the adult for guidance. The underlined word is close in meaning to. Nah, kata yang digaris bawahi yaitu precious, yang berarti berharga. Nah, kata tersebut memiliki makna yang paling dekat dengan kata valuable atau berharga ya. Di sini berarti jawabannya adalah option A. Pilihan-pilihan yang lain jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, excellent memiliki arti ulung atau unggul, clever berarti pintar, innocent berarti tidak bersalah, dan naive berarti lugu. Berikutnya pertanyaan nomor 9. One carrier returning home could easily start an epidemic before their illness was diagnosed. The underlined word means. Nah, kata diagnose memiliki arti dikenali. Nah, jadi kata tersebut memiliki makna yang sama atau bermakna
Di sini pilihannya found berarti ditemukan, observe berarti diamati, identified berarti dikenali, examine berarti diperiksa, dan healed berarti disembuhkan. Jadi kita sudah tahu artinya ya, bahwa diagnose berarti dikenali, maka jawaban yang paling tepat yaitu identified, option C. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. He applauded the effort. The underlined word is closest in meaning to. Kata applauded di sini memiliki arti menghargai. Jika kita artikan kalimat tersebut, maka kira-kira kalimat tersebut akan berarti seperti ini. Dia menghargai usahanya. Nah, di sini pilihannya ada clap hands berarti menepuk tangan, appreciated berarti menghargai, encourage berarti mendorong, objected berarti menolak, refuse juga sama ya, artinya menolak. Nah, di sini salah satu trik untuk mengerjakan soal sinonim, jika ada dua pilihan yang sama atau lebih, maka itu bukan jawabannya. Oke, jadi kita bisa hilangkan option D and E. Nah, tadi applauded berarti menghargai. Ya, memang applauded bisa diartikan clap hands atau menepuk tangan, tapi kalau dalam konteks ini, ya ini usaha ya, usaha itu berarti ya dihargai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah appreciated, yang berarti menghargai. Di dalam kalimat ini makna yang dimaksud adalah makna implisitnya, bukan makna secara eksplisit. Pertanyaan nomor 11. Producing powerful water waves at the ocean surface. The synonym of the underlined word is. Nah, kata yang digarisbawahi yaitu powerful, yang berarti kuat. Oke, ini soal yang mudah ya. Kita tahu bahwa jawabannya adalah option D, strong, yang sama-sama berarti kuat. Karena opsi-opsi yang lain jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata fast memiliki arti cepat, deep berarti dalam, quick memiliki arti cepat, dan weak memiliki arti lemah. Pertanyaan nomor 12. Amounts to gain the same stimulatory benefits. The synonym of the underlined word is. Nah, kata yang digarisbawahi yaitu kata gain, yang berarti memperoleh atau mendapatkan. Di sini pilihannya ada develop, obtain, improve, collect, and enhance. Develop berarti mengembangkan, obtain berarti memperoleh, improve berarti memperbaiki, collect berarti mengumpulkan, enhance berarti mempertinggi. Nah, dari pilihan yang ada setelah kita artikan, kita bisa tahu jawabannya, yaitu obtain. Gain memiliki sinonim obtain yang sama-sama berarti memperoleh atau mendapatkan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 13. With a dark brown iris, gray legs, and yellow bill. The underlined word is closest in meaning to. Oke, di sini bill itu memang kita tahu memiliki beberapa arti ya, dan umumnya memang diartikan sebagai tagihan. Tapi di sini sebagai deskripsi dari burung, maka bill di sini memiliki arti paruh. Jadi kata tersebut memiliki makna yang paling tepat dengan apa nih? Wing, tail, burst, eyes, atau beak. Ya, jawaban yang paling tepat adalah beak, yang sama-sama berarti paruh. Karena wing berarti sayap, tail berarti ekor, burst berarti dada, dan eyes berarti mata. Pertanyaan berikutnya nomor 14. A lot has changed in the world since John Doe established the radio. The underlined word is closest in meaning to. Nah, kata yang digarisbawahinya kata establish, berarti mendirikan. Nah, di sini sama dengan yang mana nih? Founded, improve, expand, develop, and publish. Jawaban yang paling tepat tentu option A ya, founded, yang sama-sama berarti mendirikan. Karena pilihan-pilihan lainnya jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, improve berarti memperbaiki, expanded berarti memperluas, develop berarti mengembangkan, dan publish berarti menerbitkan.
Pertanyaan nomor 15. His talent was soon recognized. The underlined word is closest in meaning to. Nah, soal ini pernah muncul di soal UN 2 tahun sebelumnya ya. Yang membedakan hanya konteks kalimatnya saja. Oke, tadi kita ingat ya bahwa recognize memiliki arti mengenali. Jadi jawaban yang paling tepat adalah identified, yang sama-sama memiliki arti mengenali. Di sini pilihan-pilihan yang lainnya, predicted berarti meramalkan, registered berarti mendaftar, manage berarti mengatur, succeeded berarti menggantikan. Pertanyaan nomor 16. Governor Joko Widodo offered to disburse up to 500 billion rupiah. The underlined word is closest in meaning to. Kata yang digarisbawahi memiliki makna yang paling dekat dengan. Oke, kita harus tahu ya bahwa disburse berarti membayar. Kata yang paling memiliki makna yang paling dekat yaitu kata pay yang sama-sama memiliki arti membayar. Karena pilihan yang lainnya jika kita artikan, return berarti mengembalikan, repay berarti membayar kembali, distribute berarti menyalurkan, compensate berarti mengganti rugi. Pertanyaan nomor 17. The green substance of plants is chlorophyll. The underlined word in the above is closest in meaning to. Kata substance memiliki arti zat. Nah, kata ini memiliki makna yang paling dekat dengan kata material ya. Karena material itu berarti materi atau bahan. Nah, yang lainnya jika kita artikan, core berarti inti, body berarti tubuh, stuff berarti barang, dan essence memiliki arti intisari. Pertanyaan nomor 18. It is not significant flood unless such escapes of water endanger land areas used by men. The underlined word is closest in meaning to. Nah, kata yang digarisbawahi tersebut yaitu kata significant yang memiliki makna penting. Jadi jelas ya jawabannya adalah option D, important, yang sama-sama memiliki arti penting. Kata yang lainnya jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ordinary berarti biasa, intensif berarti intensif, sufficient berarti cukup, dan expensive berarti mahal. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 19. A Chinese group is demanding the Japan Emperor return a 1,300-year-old artifact that was allegedly looted by Japanese soldiers in the 1930s. The underlined word is closest in meaning to. Kata yang digarisbawahi yaitu kata looted, memiliki arti dirampas. Jadi di antara 5 pernyataan di bawah ini, mana nih yang paling tepat? Stolen memiliki arti dicuri, damage berarti dihancurkan, neglected berarti diabaikan, borrowed berarti dipinjam, taken berarti diambil. Nah, tadi looted memiliki arti dirampas, berarti kata yang paling tepat yaitu stolen, memiliki arti dicuri. Pertanyaan nomor 20. To watch Matched Bears compete for salmon at Brook Falls. The underlined word is the most closely associated to. Kata yang digarisbawahi yaitu compete, memiliki makna bersaing. Kata yang lainnya jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, fight berarti berjuang, kill berarti membunuh, hug berarti memeluk, defeat berarti mengalahkan, defend berarti mempertahankan. Berarti makna yang paling dekat dengan kata compete yaitu kata fight. Compete berarti bersaing, dan fight berarti berjuang satu sama lain ya untuk mendapatkan salmon. Selanjutnya pertanyaan nomor 21. The number of high-rise apartment buildings continues to mushroom not only in the center. The underlined word is closest meaning to. Nah, kata yang digarisbawahi yaitu kata mushroom yang berarti menjamur atau tumbuh dengan sangat cepat.
Nah, di sini berarti apartemen-apartemen yang tinggi menjadi semakin banyak dan bertambah banyak dengan sangat cepat. Nah, kira-kira kata mana nih yang sama maknanya dengan kata mushroom? Oke, pilihannya yaitu increase yang berarti meningkat atau bertambah banyak, enhance berarti mempertinggi, boost berarti menaikkan, intensify berarti meningkatkan, dan raise berarti mengangkat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang paling tepat yaitu increase yang berarti meningkat atau bertambah banyak. Selanjutnya pertanyaan nomor 22. Not only should it promote tourism, but also restrict new development. The underlined word is closest in meaning to. Nah, ini juga sama ya, pernah muncul di soal UN sebelumnya. Kalau saat itu yang ditanyakan adalah restrictions atau kata bendanya, sekarang yang ditanyakan adalah restrict atau kata kerjanya. Pada soal sebelumnya, restriction bermakna limitation, berarti restrict memiliki makna yang sama dengan kata limit, yang berarti membatasi. Nah, kata-kata yang lainnya jika kita terjemahkan, ban berarti melarang, open berarti membuka, curb berarti menahan, dan prohibit berarti melarang. Pertanyaan nomor 23. The substitutions of ways in our name. The word substitutions has closest meaning to. Nah, kata substitutions memiliki arti penggantian. Berarti sinonimnya yaitu kata replacement yang sama-sama memiliki arti penggantian. Kata-kata yang lainnya jika kita terjemahkan, merger berarti penggabungan, insertion berarti penyisipan, development berarti perkembangan, improvement berarti perbaikan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 24. You have my sincere and heartfelt sympathy, my dear fellow, in your sorrow. What is the closest meaning of the underlined word? Kata yang digarisbawahi, kata sincere memiliki arti tulus. Nah, coba kita artikan pilihan-pilihan yang ada. Real artinya nyata, caring berarti perhatian, generous berarti murah hati, honest berarti jujur, curious berarti ingin tahu. Nah, di sini sebenarnya tidak ada kata yang benar-benar sinonim ya, atau benar-benar sama. Jadi kita bisa mencari yang terdekat atau yang mendekati. Real atau nyata jauh ya. Kemudian perhatian, tulus, kayaknya agak jauh juga. Generous, murah hati, dengan sincere masih jauh. Honest, jujur, dan tulus ya agak mendekati ya, karena sesuatu yang tulus itu biasanya didasari dengan kejujuran. Maka jawaban yang paling tepat adalah option D, honest. Karena jelas option E, curious, yang berarti ingin tahu, tidak memiliki kedekatan sama sekali dengan makna kata tulus. Pertanyaan nomor 25. To make sure the blood drains out. The underlined word is closest in meaning to. Nah, kata drains memiliki arti mengalir. Maka jawaban yang paling tepat yaitu kata stream yang memiliki arti mengalirkan. Kata travel jika diartikan yaitu bepergian, portray menggambarkan, remark berkata, proceed meneruskan. Okay, so the answer is option D, stream. Pertanyaan 26. Look at the underlined word pouch. Which of the following word is closest in meaning to it? Kata pouch memiliki arti kantung. Sedangkan pilihan-pilihan yang ada jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saving berarti celengan, purse berarti dompet, compartment berarti kamar tidur, pocket berarti saku atau kantung, holding berarti saham. Okay, so we got the answer. That is pocket. Ya, jadi sinonim dari kata pouch yaitu pocket. Pertanyaan nomor 27.
His parents recognized their child's innate intelligence and talents and so made sacrifice to have him educated. The underlined word discloses a meaning to innate ya. Innate itu artinya bawaan lahir. Jadi jawaban yang paling tepat adalah inborn. Keduanya memiliki arti bawaan lahir. Kata yang lain jika kita artikan, acquired berarti yang diperoleh, ingenious berarti banyak akal, multiple berarti berkali lipat, dan strident berarti lengking. Pertanyaan nomor 28. Some tsunami do not appear on shores as massive breaking waves, but instead resemble a quickly surging tide that inundates coastal areas. The underlined word is close in meaning to inundates memiliki arti membanjiri. Berarti jelas sinonimnya yaitu kata floods yang sama-sama memiliki arti membanjiri. Pilihan yang lainnya, covers berarti menutupi, fills berarti mengisi, attacks berarti menyerang, submerge berarti menyelam. Selanjutnya pertanyaan nomor 29. The process of copying CD is possible with any computer. The underlined word is closest in meaning to. Kata possible memiliki arti mungkin. Jadi jawabannya adalah probable. Sama-sama artinya mungkin, karena pilihan yang lain sudah jelas-jelas salah ya. Improbable berarti tidak mungkin, unlikely sama dengan improbable yang berarti tidak mungkin, doubtful ragu-ragu, dan suspicious berarti curiga. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 30. More than half the world's rabbit populations. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 30. More than half the world's rabbit populations resides in North America. The similar meaning of the underlined word is. Nah, jika kita tidak mengetahui arti kata yang digarisbawahi, maka hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba memasukkan kata yang ada di pilihan satu persatu ke dalam kalimat tersebut. Kemudian kita melihat konteks kalimat tersebut dan mencari kata mana yang kira-kira paling pas untuk menggantikan kata yang digarisbawahi tersebut. Oke. Lebih dari setengah populasi rabbit di dunia di Amerika Utara. Maka kita lihat pilihannya ya. Lives berarti tinggal, finds berarti menemukan, grows berarti tumbuh, shows berarti menunjukkan, moves berarti pindah. Nah, di sini konteks kalimatnya lebih dari setengah populasi kelinci di dunia di Amerika Utara. Maka kalau kita masukkan kata tersebut, kata yang paling tepat adalah kata lives, tinggal di Amerika Utara. Karena kalau misalnya kita memasukkan kata menemukan, tumbuh, menunjukkan, ataupun pindah, maka kata-kata tersebut kurang tepat. Ya, dan ternyata jawabannya adalah benar. Lives itu berarti tinggal, sedangkan resides kalau kita cek di dalam kamus, maka terjemahannya yaitu bertempat tinggal. Pertanyaan nomor 31. We would hereby like to invite you to attend the inauguration ceremony. The underlined word discloses in meaning to. Nah, kata inaugurations memiliki arti pelantikan. Sedangkan pilihan-pilihan yang ada jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, celebrations berarti perayaan, dedication berarti pengabdian, induction berarti pelantikan, sensation berarti sensasi, dan direction berarti arah. Dengan demikian, kita tahu bahwa inaugurations has the closest in meaning to inductions atau pelantikan ya. Pertanyaan yang terakhir nomor 32. The underlined word is closest in meaning to. Oke, di sini kata yang digarisbawahinya yaitu chopped. Nah, chop itu artinya dipotong-potong atau dicincang. Maka makna yang paling tepat dengan kata tersebut yaitu mana nih? Drown digambar, hacked diretas, poured dituangkan, stirred diaduk,
cut, dipotong. Okay, we got the answer. The answer is option E, cut, yang memiliki arti dipotong. Demikian video pembahasan soal-soal sinonim ujian nasional bahasa Inggris sekolah menengah atas atau madrasah aliyah ya, dari tahun 2011 sampai dengan 2018. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran bahasa Inggris lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.